Waduh, jerawatan karena minum whey. Kenapa tuh? Whey protein atau dairy products itu untuk beberapa dari kalian mungkin akan memicu acne breakout atau jerawatan. Dalam penelitian itu belum ada korelasi 100% kenapa whey protein itu bisa bikin jerawatan. Tapi gue akan jelasin ke kalian alasan yang mungkin aja menjadi potensinya. Yang pertama, whey protein atau dairy produk susu itu bisa meningkatkan beberapa hormon. Contohnya IGF-1, di mana hormon ini bisa mempengaruhi sebum production ataupun kelenjar minyak kalian. Yang kedua itu adalah dairy products atau produk susu, contohnya whey, itu bisa mempengaruhi mikrobiota kulit kalian. Jadi whey itu diteliti bisa membangun suatu tempat yang kondusif untuk bakteri berkembang biak. Salah satunya itu adalah Propionibacterium acnes. Jadi bakteri ini mungkin aja menyebabkan acne breakout untuk beberapa orang, apalagi kalau misalkan udah parah. Sebenarnya ada banyak sekali alasan lain, mungkin ketika gue cari itu ada 6 alasan lebih, tapi 2 yang tadi menurut gue itu menarik untuk dibahas. Jadi gimana saran gue buat kalian yang jerawatan ketika minum whey? Yang pertama itu coba ganti produk whey proteinnya. Mungkin aja ada beberapa produk yang ditambahin zat aditif, dimana zat aditif itu yang sebenarnya bikin kalian jerawatan. Itu kenapa gue suka pakai Profus, karena ketika gue pakai Profus, jerawat gue itu nggak separah ketika gue pakai produk yang lainnya. Dan ini jujur. Yang selanjutnya adalah kalian bisa untuk coba whey isolate dulu nih. Kalau whey concentrate itu bikin jerawatan, whey isolate mungkin aja bisa bantu kalian, meskipun gak 100% ya. Tapi yang pasti untuk kalian lactose intolerance, ya pasti gue saranin untuk cobain whey isolate langsung. Yang selanjutnya itu adalah ganti source proteinnya. Kalau memang whey protein itu nggak bisa untuk kalian konsumsi karena kalian sensitif banget, bisa untuk lebih banyak konsumsi daging misalkan. Ataupun kalau mau konsumsi protein, kalian bisa vegan protein, contohnya pea atau kacang-kacangan dan juga soy ataupun kedelai. Karena mungkin aja reaksi kalian akan berbeda. Komen di bawah siapa di sini yang jerawatan kalau minum whey protein. Kenapa progres kalian tuh susah buat naik di situ-situ aja, sedangkan gue dan klien gue bisa berprogres dengan cepat. Gue mau kalian coba lihat contoh klien gue, dimana Nadia ini squat dari 60 kilo sampai 100 kilo dalam waktu 3-4 bulan. Pertama adalah gue pasti memaksa atau mengkondisikan klien gue untuk berusaha menaikkan bebannya secara linear dari minggu ke minggu. Dari minggu ke minggu mungkin gue akan suruh untuk naikin sekitar 2,5 sampai 5 kilo di squat. Dan gue udah targetin repetisinya. Jadi kalau misalkan 8-12, gue akan make sure klien gue itu coba untuk nge-aim atau ngincer 12 reps. Dengan begini, klien gue itu akan jadi lebih berprogres meskipun rate-nya cepat tapi lebih pasti ketimbang kita naikin cepet-cepet akhirnya malah cedera. Selanjutnya, karena Nadia itu nge-hire gue sebagai coach, jadi tugas gue adalah melihat formnya Nadia. Dan gue akan make sure setiap repetisinya itu terstandarisasi dan juga formnya sesuai dengan struktur badannya masing-masing. Itu kenapa Nadia bisa berprogres tanpa cedera. Karena kalau cedera, itu dia akan setback dan harus mau gak mau nunggu beberapa minggu sampai cederanya hilang baru bisa progres lagi. Yang terakhir adalah gue perhatiin juga pilihan gerakannya. Karena Nadia fokusnya adalah untuk hipertrofi, maka gue akan pilih gerakan-gerakan yang stabil dan juga menunjang hipertrofi itu. Jadi gabungan dari 3 poin ini itu bisa membantu Nadia gak stuck dalam progresnya. Kalau kalian pengen rahasia gue yang lainnya, kalian bisa DM langsung stuck ke IG gue dan nonton webinar gratis. Apa bedanya latihan pakai dumbbell sama resistance band? Sebenarnya dumbbell dan resistance band itu sebenarnya adalah bentuk dari latihan beban karena kita melawan gaya yang diciptakan oleh kedua benda ini. Tapi kedua benda ini itu sebenarnya ada perbedaannya. Perbedaan yang gue maksud adalah resistance profile atau titik terberat dari gerakannya. Kalau misalnya kita pakai dumbbell, contohnya bicep curl itu paling berat di sini. Ketika jarak antara garis ke bawah ini, garis gravitasi, ke siku kalian yang paling jauh. Jadi di sini udah nggak gitu berat, di sini juga nggak gitu berat. Tapi kalau kita ngomongin resistance band, kita itu nggak bisa ubah resistance profile. Jadi semakin panjang karetnya kita tarik, maka ini akan semakin berat. Berbeda dengan dumbbell yang terpengaruh oleh sistem lever atau sistem tuas di tubuh kalian. Jadi kalau bicep curl pakai resistance band, titik terberatnya itu bukan di sini lagi, tapi di sini, karena karetnya itu paling panjang dan paling berat. Dua-duanya itu adalah pilihan yang bagus untuk pemula. Resistance band mungkin aja lebih gampang dibawa. Tapi kalau gue pribadi, gue akan lebih suka untuk pakai dumbbell. Karena lebih awet dan lebih gampang diprogresin. Karena kalau kalian udah kuat, kalian pakai resistance band, satu, lebih gampang untuk putus. Kedua, kalian akan lebih bingung. Kalian harus pakai berapa karet untuk jadi resisten kalian. By the way, kalau kalian suka belajar hal kayak gini, jangan lupa follow Strength Bay karena gue akan kasih tips lebih banyak di sana. Gimana caranya gue gedein otot dada dengan dumbbell dan juga bench? Gerakan paling pertama itu adalah incline dumbbell bench press. Tujuannya adalah untuk melatih dada, khususnya bagian atas. Pertama, naikin dulu bangkunya 30 sampai 45 derajat. Kalian tinggal dorong siku kalian ke atas dan juga ke dalam. Kalau bener, biasanya dada atas kalian akan kerasa. Easy.
Yang selanjutnya adalah dumbbell flies. Ini bertujuan untuk melatih dada kalian khususnya bagian tengah dan bawah. Dan ini mirip kayak ketika kalian ngelakuin flies dengan mesin. Jadi kalian tinggal bayangin untuk satuin siku kalian ke atas atau ke depan. Kalau udah bener, biasanya dada kalian akan kerasa kontraksi. Dan titik paling beratnya itu ada ketika dada sedang memanjang. Yang selanjutnya adalah deficit push up atau push up tapi dengan range of motion yang lebih jauh. Ngelakuinnya sama persis kayak push up biasa, tapi bedanya adalah ketika di bawah kalian turun lebih jauh lagi. Ini bakal bikin dada kalian itu ketarik dan juga stretch. Dan gue yakin 100% gerakan ini bikin kalian jadi ngepam banget. Jangan lupa follow Strembe untuk tips lainnya.